Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kini kolah sinayan yang ketiga kita mengaji secara bersambuang. Sengaja kita pilih hari Senayan, dan hari Senayan itu yang bisa kita meminta inci ke orang. Mudah-mudahan bisa buat dari Paris ke orang datang Pak no. Agak ya. Biasanya di tampek-tampek tertentu, di daerah-daerah tertentu, dan orang-orang tertentu hari Kapuasa ko banyak yang melakukan ziarah kubur, baik dalam rangka ziarah ke kubur-kubur yang dianggap kubur orang keramat, kubur wali, ataupun ziarah kubur untuk menyiangi pekuburan, pandam pekuburan atau makam. Momennya di orang Kapuasa. Bahkan ada namanya ziarah kubra. Ziarah kubra adalah ziarah besar-besaran. Sampai di Embo bertemu kepada Tangko Labih Saratiyoto. Ziarah ke kubur tertentu, itu yang dianggap wali, masih di daerah Wak. Tentu kita tidak akan bicarakan itu. Kalau ziarah kubur kita disuruh. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 1387, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu pernah aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruha, ketahuilah sekarang maka boleh kalian menziarahinya. Fa innaha turiqul qalba, karena sesungguhnya ziarah kubur itu melembutkan hati. Wa tudmil aina, dapat meneteskan air mata. Wa tudzakiru akhirah, mengingatkan kalian semua kepada akhirat. Wala taqulu hujra, tapi nanti di kubur jangan kalian mengucapkan kata-kata, ucapan-ucapan yang tidak pantas, yang tidak baik, kata-kata batil. Dari hadisku dan ditambah dengan hadis-hadis yang lain, dapat kita pahami ziarah kubur itu disuruh. Dahulu mangko dilarang. Dia masih dakik masanya dengan masa jahiliyah. Nabi khawatir kebiasaan-kebiasaan siswa, tradisi-tradisi zaman jahiliyah tak bawa-bawa ke dalam Islam. Nah, setelah iman para sahabat kuat, teguh, mantap, kokoh, dan tradisi kebiasaan jahiliyah itulah mulai-mulai hilang di hati mereka, di keyakinan mereka, maka Nabi perintahkan untuk ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu, sebagaimana disebutkan tadi, dapat melunakkan hati yang keras, jiwa yang tamak, serakah, angkuh dan sombong. Jika dari renung-renung bisa membuat mata menangis dan ingat kepada kematian dan hari akhirat. Itu satu.
Bilonyo kapannya ndak ada di jalehan. Karena kita memang ziarah kubur disunahkan bila ada waktu, bila ada kesempatan, bahkan malam pun boleh. Sebab Nabi malam-malam tu sering datang ke Baqi'. Bagi orang lelaki Madinah barangkali terbayang Baqi', bagi kami laki-laki, karena pedusi tidak boleh pergi. Di sebelah kiri, di samping kubur Nabi, arah kiblat itu Baqi'. Baqi' sampai komplek pekuburan sejak zaman Nabi lagi, sampai kini. Siapa saja nak mati dikubur di sini. Nah lama digali balik, ketemu tulangnya dikubur balik. Itu nama Baqi' Al-Gharqad. Jadi Nabi beberapa kali ziarah kubur malam. Jawab dia ke malam, siang saya dek kita mengubur mayat di Rimbo, di Samak, sampai Jawa, jadi takut pak. Kami di kami saya perkuburan di kami dulu sampai di Samak, kadang saya di Kabun saya. Siang saya takut ke sana, dek Samak, dek Rimbo, apalagi malam. Tambah lo cerita-cerita aneh-aneh tu kan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur ketika beliau mengiringi jenazah. Jenazah itu keranda. Kalau jenazah isinya. Jenazah keranda. Jenazah isinya. Ada sama sen. Jenazah. Jadi cek jenazah dan cek janazah. J nak ada tu. Kabar anu bahasa Arab nak ada J tu. Nah, ada baris atas, baris bawah, baris depan dan mati. Dan nak ada baris samping. Jenazah. Ada apa bertukar? Bang kau tukar, dek, tu bahasa awak. Jadi setelah tiba di kubur, Nabi itu sering sekali beliau tercenung dan merenung. Kita sebutkan sebagiannya. Satu kali ketika beliau dikubur, duduk di pinggir kubur, beliau kata sahabat nama Muhammad bin Malik daripada Al-Bara', dari Al-Bara'. Hadis ko diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4185. Ketika Rasulullah duduk di tepi kubur, fajalasa ala syafiril qabri. Beliau duduk di pinggir kubur, syafir pinggir. Kalau ke kubur ada duduk situ. Orang sedang menggali, sedang menimbun. Masukan mayit ke lahat, nimbun. Jadi beliau duduk situ. Ketika itu beliau fabaka, menangis. Hatta balathara. Beliau menangis sampai air mata beliau itu membasahi tanah. Kan memang menangis, membasahi tanah. Balla thara, balla basah, athara tanah. Thumma qal. Lalu beliau berkata kepada orang-orang sekeliling, sahabat-sahabat yang ikut, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku semua, limithli hada fa'iddu. Untuk hal yang seperti inilah kalian itu bersiap-siap dan berkemas-kemas. Limithli hada, untuk hal yang seperti ini, di mana akhirnya kalian atau kita akan dimasukkan ke lahat, ditutup, ditimbun
tinggal sendirian. Lalu orang-orang yang mengantar pulang, tinggal badan seorang diri. A'iddu, bersiap-siaplah kamu untuk ini. Sebab yang mempersiapkan untuk itu tidak orang awak. Karena awak nang kepai. Kadang orang yang kita persiapkan hidupnya tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita kalau kita lapai. Paling menangisnya. Jadi a'iddu, siap-siapkan diri. Itu bila dikecek Rasulullah ketika di tepi kubur, di pinggir kubur, sedang proses itu. Barangkali situlah hikmahnya. Guru-guru kita, ustaz-ustaz kita kalau pergi ke kubur, duduklah situ. Ajak orang untuk tafakkur. Karena momennya, keadaannya, situasinya pas. Bahkan kalau dapat ada orang yang mota mengecek, dicegah. Karena itu situasinya tidak sampai untuk bagarah, mota mengecek. Apalagi galak, terpingkal-pingkal, terkekeh-kekeh. Tidak sampai. Itu yang penting. Di kali yang lain, beliau pun pernah sama kawan-kawan, sahabat-sahabat, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud nomor 4127. Bahwa aku sabitkan nomornya bagai kitabnya bagai supaya jaleh rujukannya, jaleh sandarannya. Ketika kami keluar bersama Rasulullah, kata Al-Barra bin Azib, untuk mengantar jenazah seorang laki-laki, orang Ansar, itu orang Madinah. Lalu kami tiba di pekuburan. Lahat ketika itu telah selesai dibuat. Lahat. Lalu Nabi duduk. Kami pun duduk di sekitar beliau. Duduk di sekitar beliau. Agak jarang dikerjakan orang awak. Duduk mengitari guru atau dakik guru di kubur. Kata sahabat, kami diam. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang berani bicara. Dan kami menekur, menundukkan kepala. Seakan ada burung di atas kepala. Kalau ada burung di kepala, orang tidak muah burung itu tabang, nyo tenang sih. Nah, ketika itu Rasulullah sedang memegang-megang ranting kayu. Ranting kayu. Yang beliau entah-entah ke tanah atau beliau gores-goreskan di tanah. Seakan-akan beliau pikir. Lalu beliau mengangkat kepala, menongakkan kepala kata. Itu menakulah beliau. Setelah itu kata beliau, kepada orang yang ada di kubur, kepada orang yang di sekitar beliau, ista'idu billahi min adabil qabri marratain aw thalathan. Berlindung dirilah kalian semuanya kepada Allah daripada azab kubur. Boleh ulang 2 kali atau 3 kali. Berulang boleh. Ista'idu billahi min adabil qabri. Berlindung dirilah kalian semua kepada Allah daripada azab kubur. Kali yang ketiga boleh ulang balik. Ista'idu billahi min adabil qabri. Berlindung dirilah kalian kepada Allah daripada azab kubur. Di kubur itu boleh kecil. Kasihan kau orang yang di situ dalam kubur. Dalam hadis lain begini, daripada
Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil maiti waqafa alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai mayit dikubur, ditimbun, selesai ditimbun, tinggal mengameh-ngameh lagi, waqafa alaih. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri di samping kubur. Faqal, lalu beliau mengecek kepada orang banyak, istaghfiru li akhikum, mohon dan mintakanlah oleh kalian kepada Allah ampunan untuk saudara kalian yang dalam kubur ini. Istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk saudaramu yang sedang dikubur ini. Wasalu lahu bitathbit, mintakan dan mohonkanlah kepada Allah at-tasbit, yaitu kemampuannya, kesanggupannya menjawab pertanyaan malaikat. Fa innahu al-ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang akan ditanya. Nah, pertanyaan malaikat yang diajukan itu namanya fitnah kubur. Rasulullah mengajarkan kepada kita doanya, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa adzabil qabri. Fitnah kubur. Ana fitnah kubur, pertanyaan yang diajukan oleh malaikat kepada si mayit tentang 3 hal. Marabuka wa madinuka, Tuhanmu siapa, agamamu, dan Rasul yang utus kepadamu siapa. 3 hal. Kalinang kampe di kesempatan lain pernah beliau sallallahu alaihi wasallam mengantarkan mayit. Ketika beliau tiba di kubur, itu hadis diriwayatkan oleh Ahmad, hadis 1-98. Nanti kita Musnad Imam Ahmad. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika itu salah seorang sahabat Nabi yang terkenal itu Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ketika wafat bergoncang arasy Allah. Tidak nagari dong goncang arasy. Arasy itu kan makhluk Allah yang paling besar. Langit yang 7 lapis itu di bawah sungkupnya semua. Bergoncang arasy. Kematiannya disaksikan dan diantarkan oleh 70.000 malaikat. Namanya Sa'ad bin Mu'az. Karena keimanannya, pengorbanannya, perjuangannya, dan kecintaannya kepada Nabi, tentu saja karena amal salehnya. Dia mati kena panah ketika perang. Mati di masjid Nabi, dirawat di masjid Nabi. Jadi ketika Sa'ad bin Mu'az dikubur, Rasulullah mengantarkan. Ketika itu Rasulullah bertasbih kepada Allah. Sabbaha Rasulullah SAW bertasbih, subhanallah. Orang-orang ketika mendengar Nabi bertasbihlah subhanallah. Lama beliau bertasbih, tawilan, lama sekali. Summa kabara, kemudian beliau bertakbir, Allahu Akbar. Fakabbaran nas, orang-orang pun bertakbir. Summa qalu, lalu orang-orang yang ada di kubur berkata, ya Rasulullah, mimma sabbahta, lantaran karena apa engkau bertasbih? Jawaban beliau, qal laqad tadayaqa ala hadha rajul as-salih qabruhu. Hamba Allah yang saleh ini, yang bergoncang arasy, yang kematiannya digiring, diantarkan oleh malaikat dengan 70.000 malaikat.
dia telah dihimpit, menjadi sempit kuburnya. Namanya dhammatul qabri, dihimpit oleh kuburnya. Hatta farajallahu azza wa jalla anhu. Setelah itu Allah lepaskan dia daripada himpitan kubur. Sehingga dikatakan tidak ada yang bisa selamat, terbebas daripada himpitan kubur. Inna lil qabri daghta. Sesungguhnya kubur itu mempunyai himpitan. Himpitan tekanan dan diremuk. Lau kana ahadun najian minha, andaikan ada yang selamat daripada himpitan kubur, pasti si Muaz kau selamat. Pasti anak Sullah nama Ruqayyah selamat. Pasti anak kecil selamat. Berarti tidak ada yang tidak selamat. Tidak ada yang tidak dihimpit oleh kuburnya. Lalu kemudian ada yang dilepaskan. Ampek kau kita sabutkan. Aduh, Nabi ketika dikubur begitu. Ya. Jadi ziarah kubur itu bukan hanya sekedar apa? Yang besar. Kadang-kadang bercerita, beko makan minum tidak masalah. Cuman bukan sekedar itu. Tujuan pokok ziarah kubur, manganan kita ke mati, manganan kita ke akhirat. Di samping itu, menyadarkan kita bahwa suatu saat apa yang kita punya, apa yang kita miliki akan kita tinggal, dan kita akan diantar ke kubur itu. Itu akan ditinggalkan. Itu bisa membuat hati takut. Jadi itu tujuan ziarah kubur. Di samping kita bisa berdoa untuk orang telah mati, mengucapkan salam. Tapi tujuan utama ziarah kubur bukan untuk berdoa. Mengenang kita ke mati, mengenang ke akhirat. Mengingatkan segala-galanya akan berakhir di kematian. Perjalanan kita menuju akhirat, perjalanan panjang. Perjalanan panjang menuju akhirat. Sehingga Utsman bin Affan, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal, beliau dalam satu riwayat hadis riwayat Ibnu Majah 4267 dan riwayat Imam Tirmizi 2308 disebutkan bahwa Utsman bin Affan kan khalifah yang ketiga. Apabila beliau berdiri di sisi kubur, beliau menangis. Menangis. Orang kita bayang Rasulullah nangis, dan terbayang lo bagaimana Rasulullah dikubur. Termasuk terbayang pesan-pesan Rasulullah. Nangis beliau. Beliau menangis itu bukan sekedar menangis seperti awak ndak, memang basah. Basah apa? Nasi koko namanya kah? Jambang, program B sampai ke Jambi basah mana. Lalu ada orang yang berkata kepada beliau, "Ya Utsman, ketika disebutkan tentang neraka, engkau tidak menangis. Namun ketika engkau sekarang berada di sini, engkau menangis. Kenapa?" Jawaban beliau ketika itu, "Innal qabra awalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kubur ini adalah awal persinggahan perjalanan menuju akhirat. Awal transit dalam perjalanan kita menuju akhirat. Kita kan sedang dalam perjalanan gini. Persinggahan pertama setelah meninggalkan dunia adalah kubur.
Jadi innal qabra awalu manazilil akhirah. Kubur ku awal persinggahan pertama dalam perjalanan panjang kita menuju akhirat. Akhirat itu bahasa kitanya yang paling akhir, tidak ada setelah itu. Ada nanti namanya akhir, al-yaumul akhir, hari yang akhir. Tapi kalau al-akhirah itu bukan hari akhir. Al-akhirah maknanya yang paling akhir, tidak ada setelah itu. Ini perjalanan kita akan berakhir di sini. Jadi dalam perjalanan panjang kita menuju akhirat itu, awal terminal pertama, transit pertama kita adalah kubur. Itu kecil Utsman. Itu kecil Utsman. Fa inna jaminhu, maka apabila selamat seseorang daripada kubur, fama ba'dahu aisar minhu, peristiwa dan apa yang kata jadi setelah itu aisar, lebih gampang, lebih mudah. Wa ilam yanju minhu, tetapi jika tidak selamat di kubur, fama ba'dahu asyaddu, apa yang setelahnya, peristiwa-peristiwa kejadian setelahnya lebih parah. Maka si hadis itu, ketika kita mampir singgah di kubur setelah berakhirnya kehidupan dunia, dan sebentar lagi kita akan mengakhiri kehidupan dunia, transit mampir di kubur, maka yang pertama kali kita alami di kubur setelah ditimbun adalah fitnatul qabri, fitnah kubur. Secara bahasa fitnah itu ujian. Itu malaikat petugas mungkar nangkir menanyai. Pertanyaan itu bagaikan ujian. Siapa yang selamat, sukses, berhasil menjawab pertanyaan itu, pertanda anaka dialami setelah itu lebih mudah. Pertanyaannya 3, lah dibukaan kini rasionya. Bocor, soalnya lah bocor kini. Cuma masalahnya tidak bisa diapa. Siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Muhammad. Itu kan hafal. Ini tidak apa itu dah. Sejauh mana kita mengenal Allah itu, keimanan kita, ma'rifah kita. Islam sejauh mana kita mempelajarinya dan melaksanakan syariatnya. Rasul sejauh mana kita mengikuti sunnah Rasul. Itu yang membantu menjawab. Makanya di tepi kubur Rasulullah mengecekkan, mintalah, fasalu, mintakan kepada Allah agar teman atau saudara kita yang di kubur diberi oleh Allah kemantapan, keteguhan menjawab pertanyaan malaikat. Kok kami nagak tahu sakaciak kok kalau tiba di kubur itu kanan kau orang. Kamu pernah melakukan itu di tempat-tempat tertentu, dia orang tak terbiasa tercengang-cengang sedang. Sampaikan papa engkau nyanyi pesan Rasulullah. Kalau saya tu kubur gua. Maka mari kita mintakan kepada Allah ampunan untuk beliau yang dikubur kini. Karena nampal yang membarei adalah dosa. Nampal yang membarei dosa. Sementara nan meninggalkan tidak bisa minta ampun. Kan begitu? Rasulullah mengecekkan, mari kita mintakan ampun. Tidak usah panjang-panjangnya doa yang kembali, mintakan ampunan. Lalu mohonkan kepada Allah agarnya diberi tasbit, kemantapan, keteguhan, kemampuan menjawab pertanyaan malaikat. Bunyinya, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Ya Allah, beri dia kemantapan, keteguhan, kemampuan, kesanggupan menjawab
pertanyaan malaikat. Itu di kubur. Ikal jauh kita di atas kubur cukup tu. Pertama, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kita dipelihara daripada azab kubur. Di samping itu, mari kita merenung persiapan bekal kita adalah kita persiapkan sebagaimana pesan Rasulullah, limithli hadza fa'idu. Untuk hal yang seperti ini di mana kita akan berakhir di kubur, akan dimasukkan ke kubur, akan ditimbun kubur, mari kita bersiap-siap berbekal-bekal. Yang ketiga, doakan kepada Allah nak mati kau. Dua saya doanya. Mintakan ampun. Ya Allah, berilahnya kemampuan, kesanggupan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Tak dapat bahasa Arabnya, bahasa Awak. Yang penting berdoa. Karena satu saat kita akan dikubur. Tentu yang kita harapkan orang lain pun melakukan hal yang sama kepada untuk kita. Untuk kita. Mudah-mudahan kita nampai ke kubur kau sia-sia mati. Sama-sama dapat memahami ko. Bahasa di kubur cakap tu sampai kita merenung. Sampai kita sadar, sampai di mana kita dinasihati. Karena cukuplah kematian itu pemberi nasihat kita. Di mana kita dinasihati bahwa satu saat kita akan dikubur. Kalau yang terbaik itu sebenarnya kita akan menyediakan tanah, spesial tanah pekuburan keluarga atau kaum. Tidak jauh-jauh, dakik-dakik. Sebab kalau jauh payah orang. Jauh-jauh payah orang. Dan kedua kita pun tidak kata laki lepas jauh-jauh. Rasanya di kita bersama-sama lah harus ada tu. Namanya di tempat lain kita cari ada nanti namanya pandam pekuburan. Atau bahasa Indonesianya komplek pekuburan. Bisa kaum, bisa joro, bisa nagari. Sehingga komplek itu dipagar, merdebakia, dipagar. Dalamnya disusun baik-baik. Berhasil. Ikut ke dalam kita memang betul-betul untuk ziarah. Tiba di komplek itu kita baca Assalamualaikum. Di karya-karyaan. Di ziarah kubur di karya membaca salam. Itu karya sebenarnya. Assalamualaikum ahlad diyar. Nak terang aja. Ada saat-saatnya ruh kok diizinkan oleh Allah untuk kembali ke jasadnya. Atau kembali di mana jasadnya dipendam. Salah satu saatnya adalah ketika kita ziarah. Ziarah ke kubur itu maka diizinkan oleh Allah ruh ceko kembali ke tempat di mana jasad berada untuk menjawab salam. Dengan catatan yang mati ceko itu orang elok. Tapi kalau yang mati ceko itu sifat tokah, tidak. Sebabnya mengalami siksaan, mengalami azab dan seterusnya. Yang bisa bebas itu adalah orang yang baik-baik meninggal. Ini bebas bertemu-temu. Ketika itu ziarah, nyatang. Kita baca salam, dijawabnya. Cuma kita tidak terang. Ini mengenal sianan ziarah datang. Assalamualaikum ahla diyar. Minal mu'minin wal muslimin. Assalamualaikum wahai penghuni perkampungan. Perkampungan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim yang telah meninggal. Perkampungan. Itu makanya kita kata ulama fikih dalam kitab Ahkamul Janaiz. Di situ dalil gitu bahasa harus mengubah mayat ke di duitlah perkampungan khusus. Di campaknya jauh kubur senan. Kalau mau takut mah. Enggak pesan-pesan, kalau mati tidak usah kuburnya jauh. Kenapa? Ia membuat orang tidak dosa lah. Membuat anak-anak cucu kita, kemenakan kita tak bila-bila. Paling-paling sekali ke puasa kumpul. Itu pun kalau bisa.
Kalau lah meninggal orang kayak kita laki-laki polisi tidak ada alat untuk menyatuan kita lah. Ada yang antara alat untuk menyatuan itu adalah mari kita ziarah ke kuburan gaib. Itu barangkali itu. Sekali setahun. Tidak bisa lalu kita cela, kita tagah, kita kecen, sasek, bin'ah, orang nan ziarah kubur ke poso. Tidak tergantung niatnya. Asalkan jadi sangkuit-sangkuit. Kalau kau perintah Nabi jangan. Yang kecil lu sunnah Nabi. Tidak kau momennya kita kini. Apa salah? Buat. Buah. Sama kita. Jadi kalau bayangkan kalau jauh kita. Kalau kami teng ke kabun, saya nak ziarah kubur sunnah. Kalau mau gak payah-payah tanggungannya mengecek baru ke kaum ya. Saya nak pergi sinan ziarah kubur. Nak kemati wak. Oh kemati lah. Karena entah orang ke sinan. Saya nak Baragan mambiak durian orang ke sana namuah juga. Baragan. Seakan-akan orang mati kok dibuang tak? Kalau kaji paham enggak, orang mati tidak dibuang, ditempatkan. Memang kalau kita disuruh menguburannya adalah tu penghormatan ke jasad. Karena jasad itu dulu dipakai oleh ruh. Sehingga dalam satu riwayat Nabi kalau lewat jenazah boleh berdiri. Satu kali dikatakan orang pada itu orang Yahudi, biarlah orang Yahudi, ambo menghormati jasadnya. Kan jasadnya telah dipakai, telah dipergunakan dalam hidup. Jasad tidak salah, yang salah siapa? Yang salah isi jasad, ruh. Yang salah. Menghormati jasad. Kalau tidak dihormati jasad dibuang. Ada nama manggang. Ada orang bataan kata gua di Toraja, tanah Toraja kita gua. Di India dibakar. Ada yang buang ke laut. Di suku Baduy di Banten itu disingkirkan jauh-jauh ke Rimbo. Tabian sana. Islam justru menyuruh kita memuliakan, menghormatinya, dimandikan, dikapani, disalatkan, lalu diantar ke kubur, dikembalikan balik ke asal, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Barangkali kau yang harus dijalih balik ke masyarakat kita bersama-sama. Bagaimana kau kita buang mai, kita campak jauh-jauh. Apakah kita tidak akan mati? Ziarah kubur bermanfaat untuk penziarah dan bermanfaat untuk yang diziarahi. Karena ketika ziarah kubur kita bisa menua. Dengan niat tidak pergi menua ke kubur, kita bisa menua mati. Keniko lambuan so mengecekan ke kaum sebagian. Lambuan so mengecekan. Pada nurun dia yang salah. Awak akan mati loh kita. Tidak ada kan? Tanyalah pribadi awak kalau mati awak nak kamu ke jauh-jauh dah. Atau nak kecaliaknya ada anak cucu. Ada mangah tu. Yalah sekali kau, sekali kau sen. Campak. Hah? Kan tak harus di muka rumah. Tak harus di belakang rumah. Sepakati bersama-sama di mana tanah kita jadian kubur nang kita bersebarasian bersama. Tak harus di laman dah. Belakang, jadi dapur lu kuburan. Aku lah, sama kita ah. Siasa mati. Suka tepi sehari, bang seharinya kita berabuik tanah. Mau bercakap apa mesti tahu je. Mau bersumpah-sumpah. Kau sengketa masih terjadi ke petang. Baragang, barabuik. Padahal tanah suka tu akan menyiksa kita nanti di akhirat. Kalau tanah orang ambil sejangka ke di kaluang kita ke 7 lapis bumi bawah kan. Berbahaya. Itu inti kaji wak bahwa ada momen-momen di mana orang-orang rami-rami ziarah kubur di Kapuaso kalah. Di Kapuaso. Jadi apakah salah ziarah kubur orang Kapuaso? Tidak salah doh. Cuma menyangkut-nyangkutkannya syarat Kapuaso yang tidak doh. Ko ajaran Nabi gua, ko perintah Nabi gua, ko sunnah Nabi gua, bahasa orang Kapuaso kita ziarah kubur. Yon dak disangkut. Bato itu lo momen awak.
kesempatan bagi kita bersama-sama untuk menyatuan balik pulang lah hendak ke pulang kubur orang kayak kalian lah rimbo lah sama lah hendak baca liat-liat itu caronya begitu. Kalau itu niatnya tidak masalah, cuma jangan kita anggap itu syarat kepaso, harus begitu kepaso kapan saja. Bahkan ziarah kubur kita diperintah ziarah kubur siapa saja, karena ziarah kubur itu manfaat paling utama adalah untuk diri. Dan himbau-himbau kepada kita semua, lebih-lebih orang kayak kita telah meninggal, jangan henti-henti kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa orang kayak kita. Tidak boleh henti-henti, karena itu yang mereka tunggu, itu yang mereka nanti, itu yang mereka harapkan. Piti tidak bunuh lah, isedakana piti sembuh-sembuh diadakan untuk orang gaiwa. Jadilah ada ulama na penapik bisa, tapi kabarana lah kata lo. Doa lah banyak-banyak untuk orang gaib kita. Ulang-ulang saya balik doa salat jenazah. Allahumma filahu. Atau tukar saya belakangnya Allahumma fil li abi atau li ibu li ayah. Ya Allah ampunkan dosa ayahmu, ibu ambo, biaya ambo, amakmu. Allahumma filahu. Atau Allahumma filahuma. Ulang balik membaca itu doa terbaik. Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa krim nuzulahu sampai ke bawah wa'aidhu min adabil qabri wa fitnatil qabri. Min adabil qabri wa adabin nar. Wah, itu seruan ambo kepada kita semua, karena mau punya orang gaib loh. Bawalah orang gaib kita ke dalam doa-doa kita agar beliau-beliau di alam sana dilapangkan, diampunkan dosa, diringankan, dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Kita tidak tahu bagaimana keberadaan orang gaib kita di sini. Kalau dia Nabi bisa kita bertanya ke Nabi. Sebab dulu sahabat pernah bertanya ke Nabi mengenai keadaan keluarga sini. Dijawab Nabi. Kini kasih katanya. Muhammad Nabi lah mati, Muhammad Hamdi lah hidup. Di kasih katanya. Dan proses cakap itu di samping azab kubur ada nanti namanya himpitan kubur. Satu kita akan dihimpit oleh kubur itu di kanan-kanan. Palapangnya di dunia aku. Kalau kita ingin lapang pusara kita, perbanyak bekal amal saleh dan suka melapangkan, meringankan, memudahkan, memandu orang supaya lapang gitu. Istilahnya balasan sesuai dengan jenis amal. Al jaza min jinsil amal. Balasan akan diterima sesuai dengan jenis amal. Kalau kita suka melapangkan, memudahkan, meringankan, nanti akan kita dilapangkan Allah. Ala bunyi bel panjang. Itu yang bisa kita sampaikan. Ada orang ragu? Nang mati? Silakan. Pertanyaan kubur sekalinya. Sekali sen. Kemudian ada ngecek setiap waktu salat, tidak ketemulah dasarnya. Sekali sen, kalau selamat, kalau tidak ya selesai. Awak di kubur. Awak di pekuburan. Lalu sabananya kalau proses penguburan balain dengan ziarah kubur aku dibedaan ya. Kalau proses penguburan itu wilayahnya laki-laki, tidak boleh satu-satu padusi. Itu dulu kita baca itu. Bahkan padusi dimakruhkan ikut ke kubur. Kalau ke kubur aja jangan serentak yang laki-laki. Sebab tu orang tak gagih. Jadi kalau ke payu ke kubur, jangan dakik-dakik je pengantar jauh-jauh. Tiba di kubur nanti agak menyisiat agak. Menyisiat agak tapi karena itu adalah kerajo laki-laki. Itu di kubur. Yang ketiga, sepanjang jalan ke kubur, di kubur ai kokah masalahnya kah. Lebih bisa, kalau lebih bisa pergi ke kubur kalau tidak. Karena perempuan tidak disyariatkan untuk menghantar mayit ke kubur. Kalau ziarah silahkan. Kalau satu kita mengantar mayit ke kubur boleh, tapi jangan kita menyelingki.
Jangan satu lo menyelingki katampik di mana laki-laki berkerajo. Tasingguang, takaca, taimpi. Apa berdusi? Tidak boleh tak? Kadang-kadang kan bajang ngolo. Alah, tatakan wak. Tamangko. Apakah? Di tepi-tepi. Lah selesai beko pekuburan. Lah selesai laki-laki, silakanlah. Kalau kau berdoa di sini, jangan maduk ke kubur, maduk kiblat lah. Kalau ke kubur maduk, kan seakan-akan meminta ke mana? Kemai jadinya. Kaki kiblat saya maduk. Maduk ke kiblat. Buah. Tapi kalau ziarah kubur, boleh. Sembarang hari. Baca Assalamualaikum. Assalamualaikum ala diyar. Baca doanya. Minal mu'minin wal muslimin dan seterusnya sampai selesai. Tiba di kubur boleh berdoa. Berdoa untuk Allah, kepada Allah, untuk orang baik kita semacam. Sianglah kubur. Kira-kira begitu. Lah. Kalau lafilahu ke laki-laki. Allah maafili, ya Allah ampunkan dosaku. Wali wa, dan untuk dua orang tuaku. Kan itu. Itu khusus untuk orang tua kita yang meninggal. Ini idik pun lihat. Tapi kalau idik kita doa antarkan itu, kok mati nyuram kau. Itu sebenarnya. Okay. Nah, apa tadi Pak? Salam terkata. Umar bin Khattab pernah memesankan dalam sebuah riwayat, kalau beliau meninggal di kubur, buka pipi beliau cacang ke tanah. Perbuatan sahabat. Cacang ke tanah. Nak langsung menempel ke aslinya. Boleh laksanakan kah? Rasul isyarat. Kena dimalu Umar repek kalau nak ada Rasul. Boleh Pak? Boleh Pak wasiatkan? Kaki tak ada ke tanah. Dibuka saja supaya jam pengap. Buka. Lah ya. Rasono tu ke jiwa. Jadi dia orang ke awak ke puasa ndak baralai. Ya silakanlah. Sianang kami yang pusaro. Sianang ke pusaro, kami itu beragak-agak juga. Pusaro tu ziarah kubur, tapi hati-hati ketika ziarah kubur jangan menginjak pusaro lain. Menginjak pusaro lain, jangan duduk-duduk di atas pusaro. Apalagi si patu diletakkan atas pusaro. Ya, kalau kita ke kubur, jangan sampai duduk-duduk di atas kubur orang lain. Jangan sampai berpijak kubur orang lain. Atau bersipatu, jangan letakkan sipatu di atas kubur orang lain, tak boleh. Apalagi dilongkahi, itu memang dilarang. Jelas. Kubur bertembok baadu ya. Yang diizinkan sebenarnya adalah kompleknya. Andaikan musalah komplek perkuburan, kompleknya dipagar. Nah dalamnya tidak ada. Kini lah banyak orang mengganti dengan paralon. Sebab di tembok cakot tu dalam suatu pesan imam dilarang lah tu jasas, jangan di tembok, jangan ditulis, jangan diukir. Jarun tua. Ya boleh. Tembok saya ampek kubur, tembok ampek. Kelilangi. Tak cik-cik tu. Misalnya kubur ada 6-7 ragu di siang saya balik pergi pancang tembok saya. Jadi betul kan tak cik kubur tu. Lah jangan. Jangan tua lah biko kecil orang wak kena lah biko. Nah langsung tu balai. Itu. Yang tu mengkerancak kita di komplekan ji susun. Biko dia pagar dia tembok. Keliling. Maka di tembok musalah aku komplek siasana mati dawa kasih ko kuburan di sinan susun.
Sehingga kubur itu menjadi kampung yang indah loh untuk dikunjungi. Aku jarang orang awak melakukan. Pailah ke Baqiya tu. Kama'la itu memang disusun rancak-rancak. Pakai jalan-jalan. Baqiya itu kan di Madinah nah. Susun rancak-rancak. Orang awak alu melakukannya lah. Mudah-mudahan awak melakukan. Lah. Sekian yang bisa kita sampaikan, semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jamain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.